12 ini kan tidak semua dilaporkan oleh yang 6 laporan tersebut. Saya katakan begini Bang, itulah bersembunyi di balik penyelidikan, seolah-olah itu pengembangan dari polisi, bahwa padahal itu semuanya pesanan gitu loh. Kan harusnya begini, kan sering kan ya, sebelum diperiksa kepada saksi ditunjukkan ijazah asli, dan kemudian saksi ditanya, apakah saudara saksi pernah melihat ijazah asli ini sebelumnya? Kalau nanti proses itu tidak ada dalam proses pengambilan keterangan pada klien kami, ya masih kita anggap penyitaan ijazah itu masih konon. Semua dikait-kaitkan dengan apa yang dituduhkan sebagai pencemaran dan fitnah, padahal yang lainnya tidak ada kaitannya. Ini kami menangkap pesan Saudara Joko Widodo sudah mengumumkan atau mendeklarasikan perang semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ngikutlah. Tidak usah panjang-panjang. Ahmad Hazinuddin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sobat RH sekalian, ada 3 event hari ini yang penting gitu ya, kata Rizman Sianibar. Pertama adalah deklarasi perlawanan. Perjuangan. Oh, perjuangan. Iya, di Gedung Juang juga. Kok karena saya lihat ada perlawanan, ada perjuangan. Yang benarnya deklarasi perjuangan. Okay. Tolak kriminalisasi, lawan memang adanya, lawan kezaliman rejim Jokowi. Pokoknya deklarasi perlawanan itu namanya. Iya, udah. Enggak, maksudnya deklarasi itu judulnya itu, tapi itu sebenarnya ingin melawan kan? Ya, betul. Gitu. Betul. Kemudian yang kedua adalah saudara sekalian. Nah, kalau istilah Hazinuddin, saudara Joko Widodo diperiksa di Polresta Solo, Surakarta. Polresta Surakarta. Betul. Dan good poinnya, atau katakanlah jangan ya. Jadi highlight poinnya adalah, poin yang perlu di highlight adalah ijazahnya disita. Ini konon gitu. Karena kita belum tahu langsung juga. Konon ijazahnya disita. Ya. Dan dia bawa ijazah SD, SMP, SMA dan S1 disita. Oke, saya ingin memulai dari yang ingin Anda mulai. It's up to you. Iya, yang ingin saya mulai adalah bahwa deklarasi yang tadi dilakukan di Gedung Juang Jakarta memang sebuah deklarasi perjuangan untuk meneguhkan 3 hal sesuai dengan pernyataan yang kami sampaikan. Yang pertama, kami ingin menegaskan bahwa tidak boleh di negara kita ada perlakuan berbeda kepada setiap elemen anak bangsa, karena setiap warga negara itu berkesamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Katakanlah hari ini dan hukum saja. Hukum dan pemerintahan itu tanpa tidak ada itu lengkapnya lah, ahli tata negara lah. Rincian redaksi atau matan lah kira-kira begitu, demikian. Yang kedua, memang kami tegaskan bahwa apa yang dialami klien kami, Rizman Sianibar, Suryo dan yang lainnya, justru mengkonfirmasi apa yang kita komitmenkan bahwa negara kita negara hukum dan setiap warga negara berkesamaan kedudukan di muka hukum itu tidak terjadi. Ada pembedaan perlakuan terhadap Rizman Sianibar dan kawan-kawan dengan saudara Joko Widodo dan kawan-kawan juga saya sebut, karena laporannya ternyata bukan hanya saudara Joko Widodo, setidaknya ada 6 laporan, walau akhirnya Polda Metro Jaya hanya meningkatkan penyelidikan ke penyidikan di 4 laporan. Jadi yang masuk di SPDP itu Bang ada 6 laporan ya. Pertama saudara Joko Widodo, ada Andi Kurniawan, ada Lekhumanan, ada Kapriani, ada Samuel Suwiken, sama ada Kahar Rahayan. Cuman yang naik itu adalah laporan saudara Joko Widodo, Andi Kurniawan, Lekhumanan dan Maret Samuel Suwiken. Kenapa perbedaan perlakuan antara keduanya? Yang pertama dari sisi proses ya. Jadi ketika TPUA melaporkan dugaan adanya pemalsuan dokumen ijazah saudara Joko Widodo 263 KUHP di 9 Desember 2024 yang lalu, itu Mabes Polri melalui Barreskrim tidak menerbitkan LP. Jadi kalau kita bicara tindakan yang sifatnya pro justisia itu ditandai dengan terbitnya LP, tapi hanya dianggap sebagai pengaduan masyarakat atau laporan informasi di situ. Nah, dari Dumas itulah kemudian ditingkatkan menjadi laporan informasi dan dilakukan penyelidikan terkait laporan informasi itu, begitu. Dan ini pun belum ditindaklanjuti sebenarnya Bang, baru ditindaklanjuti setelah saudara Joko Widodo di 30 April 2025 membuat laporan polisi. Nah, barulah muncul laporan informasi itu. Harusnya dia hadir di sidang mediasi itu. Tapi dia lebih memilih ke Jakarta. Mediasi di Solo harusnya. Oh iya. Jadwal mediasi di Solo itu. Ya, waktu itu. Nah, kami menyimpulkan ini ada perlakuan berbeda. Pertama, kenapa yang satu hanya Dumas, yang satu
langsung LP. Yang kedua, laporan yang di Dumas penyelidikannya dihentikan ya. Yang satu LP segera naik ke penyidikan, dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Dan tadi ada tambahan ya yang tentu saja kita waktu mempertanyakan kenapa ada perlakuan spesial di mana saudara Joko Widodo tidak perlu datang ke Jakarta, cukup diperiksa di Polresta Surakarta gitu. Kendati secara normal memang di pasal 113 KUHP memang diatur memungkinkan bagi penyidik untuk mendatangi saksi atau tersangka dalam proses BAP. Hanya memang yang menjadi soal adalah sebelumnya itu kan panggilannya Senin yang lalu. Nah, ini juga baru kami terima itu bukan dari Humas Polda Metro Jaya, tapi kami terima dari pengacara Jokowi, rekan Rifai Kusumanegara, dan salah satu anggota Projo ya, Waketum Projo, Frederick Damanik. Yang keduanya, Frederick Damanik kan sendiri itu diperiksa. Ternyata ada pemeriksaan juga untuk saudara Joko Widodo, tetapi dia tidak datang dan mengirimkan surat reschedule, alasannya saya sakit. Tidak ada surat keterangan dokter sakit. Nah, persoalannya kan begini, bagaimana mungkin seorang Joko Widodo meminta reschedule, tidak datang untuk diambil keterangan sebagai saksi, tapi dia melakukan aktivitas yang bertentangan dengan masalah kesehatannya, yakni hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Harusnya kan kalau sakit ya istirahat saja dulu begitu. Yang kedua, kalau dalihnya bahwa Kongres PS itu kan masih di dalam kota, tidak perlu keluar kota sehingga masih memungkinkan secara fisik untuk melakukan kegiatan tersebut. Tetapi sebelumnya kan kita juga tahu saudara Joko Widodo bersama keluarganya, bahkan dia upload statusnya ya bersama cucunya di pantai di sebuah wilayah, dan kita ketahui katanya di daerah Bali gitu. Artinya kan kalau kita tarik ke belakang, sampai nyanyi tuh di Kuta Bali. Iya. Tapi bukan Kuta itu kayaknya. Ya itu. Kemudian kita kan kembali kan, kita rujuk. Bro, saya mau bacakan dulu pasal 113 yang Anda bilang tadi. Iya, Ya. silakan. Pasal 113 KUHP, Ya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kadang-kadang nyebut pasal tapi nggak dibacakan, orang nggak ngerti ya. Oke, silakan. Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. And the question is, apakah alasan Jokowi patut dan wajar? Nah, itu kan yang Anda mau jelaskan ya. Iya. Gitu. Kalau dari sisi formil ada surat dari dokter patut karena ukurannya itu. Tapi kalau dari sisi material, ternyata saudara Joko Widodo hadir di Kongres, sebelumnya juga pergi ke luar kota, menjadi tidak relevan ketidakhadiran itu dikaitkan dengan alasan tersebut begitu. Nah, balik lagi tadi, apalagi kalau kita kembalikan statement sebelumnya kan saudara Joko Widodo, bahasa saya itu baper ya. Dia menyatakan punya perasaan politik, dirinya di downgrade dan reputasinya dijatuhkan dengan kasus dua ya, satu ijazah palsu, yang kedua pemakzulan Gibran. Nah, kalau kita kembalikan dalam konteks pemenuhan panggilan, yang ini sebenarnya kewajiban setiap warga negara, dan apalagi saudara Joko Widodo pernah menjabat sebagai presiden 2 periode, semestinya kan harus memberikan contoh teladan yang baik. Katakanlah kalau memang tidak bisa datang, ya konsisten, tidak perlu juga keluar dari rumah, apalagi ikut kongres. Kalau bahasa Roy Suryo, teriak-teriak di kongres, maksudnya bukan teriak ya, agitasi di kongres, ngasih dukungan dan seterusnya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita mengkaitkan dengan situasi ya bahasa Roy Suryo begitu gitu. Ya maksudnya yel-yel lah dan seterusnya. Ngasih sambutan dengan bersemangat. Bersemangat begitu. Kan justru itu kan mendowngrade dirinya. Artinya reputasi politik sebagai seorang negarawannya jatuh karena ternyata memberikan keterangan sesuai keterangan dokter itu tidak bisa keluar kota karena alasan kesehatan. Pada saat yang sama, alasan itu tidak berlaku ketika dirinya hadir di Kongres Partai PSI atau sebelumnya ketika keluar kota bersama anak cucunya. Ke Bali ya? Ya, ke Bali. Nah, kalau begitu siapa yang mendowngrade reputasi saudara Jokowi? Kan tindakan itu sendiri gitu. Itu dalam konteks kalau kita lihat dari perbedaan pelakuannya. Kenapa? Saya juga dapat tadi baca di situs Tribun Solo. Ya. Ternyata Bang, pemeriksaannya itu bukan di ruang penyidikan di reskrimnya gitu. Oke. Ternyata di lounge tempat penerima tamu penting dari Mapolresta. Tempatnya ya nyaman lah begitu. Dan memang juga tersorot oleh kamera begitu. Ini berbeda sekali dengan mungkin mereka mengejawantakan perintah dari atas, dari pusat barangkali. Tolong diperlakukan sebaik-baiknya, barangkali begitu. Atau tolong ditreatment sebaik-baiknya mungkin ya. Nah, kalau kami ya sama juga dengan Bang Saidido yang tadi hadir juga dalam deklarasi perjuangan. Memang de jure presiden itu adalah Prabowo Subianto, tapi secara de facto ternyata pengaruh Solo itu masih kuat gitu loh. Kayaknya saya pernah statement di Solo ya. Ya, sejumlah media, sepanjang Kapolri belum diganti rasanya sulit. Kita akan mempercayai proses dan prosedur serta tahapan dalam perkara ini bisa benar-benar mengejawantahkan nilai-nilai keadilan
dibuktikan dengan perlakuan yang berbeda. Nah, balik lagi tadi, kalau kita katakan loh, yang Roy Suryo juga bisa mengambil sarana itu kalau mau begitu. Persoalannya kan bukan dari sisi apakah mau mengambil sarana itu atau tidak, tapi sikap dari institusi kepolisian itu seperti apa. Makanya saya sering katakan kalau ada laporan begitu ya, saya tidak selalu mempersoalkan pelapornya. Misalkan hari ini ya, ada laporan Jokowi, ada grup yang Samuel Soeken, ada Kapriani, ada Maret Samuel Soeken tadi ada kemudian Kaharayan, ada Andi Kurniawan. Saya selalu tidak melihat perspektifnya dari mempersoalkan pelapornya, tapi sikap penerima laporan. I see. Ya kalau orang mau lapor silakan aja. Silakan saja, tapi kan bedanya adalah kenapa kalau laporan dari geng sana katakanlah begitu. Langsung muncul LP diterima dan tindak lanjuti. Nah, ini dari 6-4 jadi penyidikan. Dan ini bukan hanya terhadap laporan Jokowi, tapi juga laporan yang lain-lain juga. Gitu. Ibaratnya kita bersin aja, kalau yang lain kena pancaran bersin itu dilaporin jadi itu perkara. Atau meminjam istilahnya Habib Rizik menginjak semut saja dilaporin jadi itu perkara. Gitu. Giliran kita banyak ya kasus-kasus yang sebenarnya masuk delik yang karena itu bagian dari geng pihak Jokowi tidak pernah jadi perkara. Bahkan polisi pasang badan. Ambil contoh lah, saya pernah mendampingi, walaupun kawan-kawan punya pengalaman yang lain yang lebih banyak ya, mendampingi Bung Edi Mulyadi untuk melaporkan saat itu Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Haslan, saat itu jadi menteri juga. Itu ya. Saat ini sama juga, masih juga. Ya masih juga ya. Ya. Saat itu dan saat ini masih Zulkifli Hasan, belum berubah menjadi Zulkifli yang lain begitu. Kan kami laporkan kan semestinya paling tidak muncul LP dulu, bahwa LP tadi tidak bisa dilanjutkan ke penyidikan itu hal yang lain. Ya kan, waktu itu kan saat kampanye ya pokoknya sampai tasahud pun ya, karena Prabowo nomor 2 kan ya, itu kan mempraktikkan sesuatu yang menurut hemat kami itu tidak layak masuk kategori penistaan agama, sebagaimana fatwa terakhir dari Majelis Ulama Indonesia. Alih-alih diterima di LP, Dumas saja tidak saat itu. Sudah arahnya mau dibuang ke Dumas, tapi kami paham kalau di Dumas itu hanya ditaruh keranjang sampah, ya sudah kami balik badan. Gitu. Artinya begini. Perlakuan yang berbeda, yang tidak equal itu tidak saja dari sisi bagaimana laporan mereka diterima, tapi sikap dari aparat penegak hukum yang selama ini katakanlah beginilah, kadang-kadang ini koordinasi gitu loh ya, kasarnya yang lapor siapapun ya bisa jadi barang kalau penyidik menginginkan itu jadi LP. Hanya perlu legitimasi yang lapor ABC. Contoh dulu laporan dari orang yang namanya Mu'anas Alaidit ya, Ketua Cyber Indonesia, itu jadi perkara semua, banyak itu tokoh-tokoh masuk penjara, tapi giliran laporan kita gagal semua. Nah, itu yang kemudian kami lihat dalam kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini juga diperlakukan sudah tidak equal dalam proses tahapan dan prosedur di kasus dugaan fitnah dan pencemaran dikaitkan dengan dugaan pemalsuan dokumen di Barreskrim. Ya, itu yang kami sampaikan begitu. Dan memang kami tadi juga menegaskan bahwa kasus ini ya, peningkatan penyidikan ini dan satu sisi yang lain di Barreskrim dihentikan, walaupun sebenarnya belum tuntas ya dihentikan itu, karena masih ada gelar perkara khusus yang hasilnya bisa saja memerintahkan kepada Barreskrim untuk menindaklanjuti penyelidikan atau dievaluasi ulang. Tapi tiba-tiba Polda sudah menaikkan penyelidikan ke penyidikan. Harusnya kan kalau di Barreskrim naik kan ini bisa tertunda karena apa? Bisa saja ijazahnya benar-benar palsu. Tapi kita juga kemudian punya kesimpulan, dengan ditingkatkannya penyelidikan ke penyidikan, nah berarti gola batu fuan ya, dugaan kuat kita yang di Biro Wasdik hasilnya akan sama dengan apa yang sebelumnya sudah diumumkan oleh Barreskrim Mabes Polri dari Direktur Tindak Pidana Umumnya ya, Johandani Rahajapura. Nah, yang ketiga kami tadi tegaskan komitmen bahwa Rizmon Sianipar, Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, kemudian Kurnia Tri Royani, Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Benyamin Sinaga, Nudian Susilo, Babe Aldo, termasuk Abraham Samad, juga Rizal Fadila dan yang lain itu tidak sendiri, Pak. Kita semua membersamai, karena balik lagi bahwa masalah ijazah palsu ini yang butuh untuk dibongkar seterang-terangnya bukan hanya kepentingan Roy Suryo, Rizmon Sianipar dan yang lainnya, tapi ini sudah kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita tidak ingin ya orang-orang ini yang dinomenklaturkan sebagai terlapor ada 12 orang dianggap penjahat. Makanya kita sebut tadi ini adalah pejuang begitu. Karena ini pejuang ya harus kita backingi atau harus kita bersamai. Begitu Bang acara deklarasi tadi. Kan ada 12 orang terlapor ya. Dari 12 orang itu bisa dikategorikan 3 kelompok. Kelompok TPUA, kelompok profesional peneliti independen, kemudian kelompok YouTuber. Cuman orang nanya mengenai Abraham Samad. Abraham Samad ini masuk mana? Masuk karena dia YouTuber
atau masuk karena dia tokoh. Karena kalau dia tokoh yang mengkritik nggak banyak juga ya rasanya dia menyampaikan gagasan pendapat soal ijazah palsu ini rasanya. Iya, sebenarnya klasifikasi itu belum bisa kita pastikan karena memang Abraham Samad lah yang kemudian siapa si Babe Aldo juga si satu lagi ya si Susilo itu belum pernah diperiksa, sehingga peran dia apa dalam konteks perkara ini kita belum tahu. Memang kalau Kurniatri Royani, Rizal Fadilah, termasuk Damai Hari Lubis ini berkaitan dengan kegiatan yang anjang sana ke Jogja dan ke Solo seputaran itu. Nah, kalau Roy Suryo, Rismond dan Tifa itu juga berkaitan dengan penelitian-penelitian mereka yang hasil penelitian mereka komunikasikan kepada publik melalui sejumlah podcast dan juga akun-akun yang mereka miliki, khususnya Twitter, ada juga YouTube, ada juga YouTube sama Twitter lah itu. Nah, memang kemudian kita berpraduga karena sepulang dari Jogja itu memang ada juga podcast-podcast yang dilakukan di Abraham Samad, baik Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, termasuk Kurniatri Royani memang di podcast. Nah, dugaan kita memang ada 3 klaster tadi begitu. Kalau tadi di deklarasi kita bagi 2 klaster saja. Apa? Pertama klaster tokoh-tokohnya, hendak kita bedakan lagi apakah TPU atau tidak. Yang kedua klaster YouTubernya. Nah, Abraham Samad kami juga masuk di klaster YouTubernya tadi. Gitu. YouTuber yang kebetulan tokoh. Ya, jadi ada 4 YouTuber yang disasar. Kemudian ada 8 aktivis atau akademisi yang disasar menjadi terlapor begitu. Kan sebenarnya ada persoalan dengan kita belum membahas soal kedatangan Jokowi ya. Belum. Ini masih deklarasi dulu ini. Deklarasi dulu ya. Yeah. Deklarasi dan kaitan yang status 12 itu ya. Betul. Kan dia dinaikkan sebagai tersangka karena dianggap ada tindak pidana yang ditemukan, kan begitu? Saya koreksi ya. Saya koreksi. Dinaikkan ke level penyidikan karena sudah ada dugaan tindak pidananya. Nah, sekarang tinggal mencari siapa tersangkanya karena penyidikan begitu. Persoalannya adalah apa ya dasar Polda untuk menaikkan ke tahap penyidikan sementara dia tidak pernah memegang ijazah aslinya, kan begitu? Iya. Karena yang sepanjang saya baca di Perkap, fotokopi itu hanya bisa dijadikan barang bukti untuk diperiksa di laboratorium forensik kalau kita ingin periksa apakah ini fotokopi dari yang asli apa apakah dia ternyata bukan fotokopi dari yang asli, kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah Polda memegang fotokopi, tapi kan sekali lagi barangkali fotokopinya sama dengan yang dipegang Jokowi, jadi fotokopi semua. Cuman remains kan the question still remains, apakah yang fotokopi dari fotokopi itu asli, kan begitu. Tetap saja pertanyaannya sama begitu. Nah, dengan ketidakjelasan apakah itu asli atau tidak, apakah dari sumber yang asli atau tidak misalnya, maka jadi pertanyaan. Apalagi ditambah pernyataan dari Profesor Kuncoro dari UGM katakan yang mengindikasikan itu Jokowi itu punya ijazah asli, tapi belum tentu apa yang beredar selama ini. Misalnya begitu, itu secara implisit dibilang begitu. Dia cuman sekedar apa gitu. Ini kan malah tambah membingungkan kita. Iya. Lalu dasarnya apa untuk meningkatkan menjadi proses kepenyidikan itu dengan mengindikasikan sudah ada dugaan tindak pidana? Silakan dieksplorasi. Justru itu, Bang. Kami pada Senin yang lalu, lupa saya tanggalnya, pokoknya Senin yang lalu, itu mendatangi Reskrimum Polda Metro Jaya, menyerahkan 2 surat sekaligus. Pertama, surat yang ditujukan kepada Kabak Wasidik Polda Metro Jaya, Reskrimum ya Polda Metro Jaya. Tujuannya hampir sama dengan surat yang kami kirim ke Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri. Bedanya, kalau di Bareskrim itu ada tindakan penyelidikan yang dihentikan dengan sebuah gelar perkara yang kami tidak dilibatkan, maka kami minta gelar perkara khusus. Sedangkan di Polda Metro Jaya ada tindakan penyelidikan, bukan dihentikan tapi ditingkatkan penyidikan, kami kembali minta gelar perkara khusus. Kenapa? Karena baik penghentian penyelidikan atau peningkatan penyelidikan ke penyidikan itu semuanya harus ada dasar. Dan dasar itu terklarifikasi dalam sebuah gelar perkara. Dan gelar perkara itu yang tidak kami ikuti, padahal kami pihak berkepentingan. Nah, sebenarnya kalau tadi pertanyaan yang Bang Refli sampaikan ke kami, ini juga akan menjadi pertanyaan kami kepada para penyelidik. Apa dasarnya peningkatan dari penyelidikan menjadi penyidikan? Kalau kita kembali ke KUHA, penyelidikan itu kan untuk mencari apakah peristiwa itu ada kejahatannya atau tidak. Nah, kalau dia simpulkan ini ada pidana, di mana ya
korinah, indikasi atau parameter itu sebuah kejahatan. Kalau kita bicara kembali ke laporannya, kita fokus dulu ke delik aduannya dulu ya. Yang lainnya kita kesampingkan dulu. 310 KUHP itu kan tentang pencemaran. 311 KUHP itu tentang fitnah. Apa pencemaran dan fitnahnya? Karena ijazahnya disebut palsu. Berarti seorang pelapor ketika dia merasa dicemar, difitnah, disebut ijazahnya palsu, bahwa ijazah asli. Nah, dari situ bagaimana penyelidik menyebut ijazah palsu itu adalah sebuah peristiwa yang diduga ada pidana kalau si pelapor tidak bawa ijazah asli. Apalagi kalau kita kaitkan dengan konferensi pers dari Kombes Pol Ade Ari Indradi, Ade Ari Sam Indradi. Itu kan dia menyatakan, ditanya media, Pak, itu yang disita ijazah dan skripsinya itu apakah asli atau apa? Sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan, fotokopi. Jadi jelas ya, fotokopi. Nah, lalu dari mana kita bisa menyimpulkan ada suatu tindak pidana? Lawang parameternya fotokopi. Dan dia sendiri tidak bisa verifikasi apakah itu valid atau enggak fotokopi. Yang jelas kalau sudah fotokopi tidak mungkin bisa diverifikasi karena tidak bisa menjadi alat bukti. Kecuali kalau fotokopinya itu dia bawa aslinya, fotokopi dipertinggalnya misalnya kan dia lihat gitu. Tidak bisa gitu, Bang. Karena kalau kita bicara harus ada asli itu dalam pengertian fisiknya ada, bukan walaupun mungkin ya dia bisa berdalih. Dan hari ini kan katanya kan terjadi penyitaan. Walau tadi saya menggunakan bahasa konon. Karena kita juga belum bisa melihat. Kecuali ada sebuah gelar perkara yang kita mohonkan tadi lah khusus kemudian oleh penyidik dari Polda Metro Jaya disebutkan ini loh ijazahnya dijejer. Tapi ketika kami melakukan gelar perkara khusus itu juga tidak muncul. Artinya begini ya. Gelar perkara khusus yang mereka tampilkan di Barreskrim itu melalui Biro Wasidik adalah sekedar repetisi dari apa yang pernah disampaikan oleh Brigjen Pol Johandadi Rahajapuro dalam kompres media. Ini tidak ada hal yang baru, tidak juga ditunjukkan bukti-bukti, hanya ditunjukkan ya gambar-gambar digital ya. Lalu kami selalu bertanya, kalau selama ini analisa Rismond Roy itu dianggap tidak relevan karena sumber dokumennya itu bukan analog, ya digital. Padahal skripsi itu atau ijazah itu fisiknya bersifat analog, tapi saat gelar perkara yang ditujukan juga digital lagi gitu loh. Jadi kan muter-muter. Artinya gini Bang, kalau kita bicara kebenaran, salah satu parameter kebenaran itu adalah konsistensi. Gitu. Dari sisi konsistensi ini aja udah nggak inkonsisten lah katakan demikian. Jadi wajar kalau kami meminta. Nah, nanti pertanyaan begini, apakah permintaan itu dipenuhi atau tidak? Itu kan kembali subjektivitas Polda. Tapi kalau kita berkaca pada presiden yang terjadi di Biro Wasidik Barreskrim Mabes Polri, menjadi tidak konsisten lagi kalau Polda juga tidak melakukan gelar perkara khusus. Wong atasannya saja di Barreskrim juga melakukan itu, begitu Bang. Oke, yang menarik lagi dari SPDP itu kita tahu yang ada mencantumkan 12 terlapor karena ditembusin surat gitu ya. Itu ada locus dan tempus delicti 22 Januari. Itu. Dan itu dia menyebut itu. Pertanyaan saya, apa kaitan 12 orang itu dengan tanggal 22 Januari? Saya khawatir. Saya tanya Babi Aldo, saya itu di Mekah Bang, katanya waktu itu. Lagi di Mekah. Nah, saya tidak tahu yang lainnya. Tapi bayangan saya nggak mungkin rasanya 11 itu ngumpul di 22 Januari, kemudian terjadilah dugaan tindak pidana itu. Jadi 22 Januari itu ada penghasutan, ada penyebaran berita bohong, ada ujaran kebencian, ada pencemaran nama baik, ada fitnah, kemudian ada pemalsuan dokumen. Bukan pemalsuan dokumen atau membuat dokumen, mengedit dokumen seolah original. 35 dan 32 itu. Kemudian mengupload dokumen tanpa izin menggunakan dokumen. All together di tanggal 22 Januari. Karena coba baca SPDP-nya kan 22 Januari. Sebenarnya itu adalah SPDP yang memuat peristiwa yang bermasalah sebagaimana undangan klarifikasi awal. Kan undangan klarifikasi awal kan juga begitu Bang, 26 Maret tapi tidak dijelaskan peristiwa apa dan seterusnya. Baru kemudian setelah ada pemeriksaan dalam undangan klarifikasi keluar statement itu bukan dari penyidik, dari Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa di 26 Maret Saudara Jokowi melihat scroll HP di daerah Karet. Di daerah Karet itu daerah mana? Kuningan Lalu makanya Jakarta Selatan. Iya, Jakarta Selatan. Lalu dia konsultasi dengan lawyernya. Lalu lawyernya mengumpulkan 22 atau 24 video yang berkenaan dengan scroll ini lalu dilaporkan. Kan nggak relevan begitu. Padahal sebelumnya lawyernya mengatakan bahwa mereka sudah menyiapkan data-data kalau mau melaporkan Roy CS kan gitu kan. Waktu itu dia nggak nyebutkan Roy CS. Tapi kalau Jokowi mau melakukan laporan pencemaran nama baik gitu. Gitu. Berarti di feeding sama Pak, Bapak tolong ini mungkin ya. Exactly. Makanya kan nggak konsisten pula begini. Kalau dalam konteks rilis media, kuasa hukum Jokowi kan sudah menyebut limitatif 5 inisial, yang kemudian kan kita tafsirkan 5 inisial itu ES Egy Sujana, LS. Tapi begini, sebelum
Kan tapi nggak relevan akhirnya kalau 22 Januari dia sebagai lokus dan tempus deliktinya setelah orang diperiksa 26 Maret. Maka itu turun lagi berarti Pak, ada nggak Pak Bapak yang lebih lama nonton? Sebenarnya kan saya ingin menjelaskan tadi parameter kebenaran konsisten. Saya kaitkan dengan yang awal memang sudah nggak konsisten, yang ini juga karena kita kan belum diperiksa ya yang kedua itu Pak. Ini juga indikasinya juga nggak konsisten. Artinya begini, akhirnya sudahlah, hajar dulu, hantam dulu lah. Bukti belakangan, yang penting naik dulu kasus, naik dulu barang. Kalau perlu tersangkakan barang ini, gitu. Bila perlu tahan dulu. Perkara ini terbukti atau tidak di pengadilan urusan nanti. Dan itu sudah nanti putusannya ya, udahlah sesuai dengan masa tahanan. Mending kalau begitu, kalau dipaksain kayak Bambang Tri, akhirnya apa? Dia pertama dianggap 156A KUHP tentang penodaan agama karena mubahalahnya Gus Nur. Kedua dianggap mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku agama ras antar kalangan. Baru tentang pasal mengedarkan kabar bohong. Menyebarkan berita bohong. Ujung-ujungnya kan yang dua nggak terbukti. Yang awal justru pakai dakwaan kabar bohong, dituntut maksimum. Kemudian divonis 6 tahun. Banding baru berubah ke 28. Maksud saya begini. Kalau sudah begitu kan targetnya bukan lagi untuk menegakkan hukum. Katakanlah kalau menegakkan hukum kan normatif. Kalau subjektif dia kan bukan menegakkan hukum. Tujuannya kan ingin memulihkan wibawanya, kehormatannya, karena merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Tapi kan kalau sudah mungkin targetnya kan menjarain orang. Padahal saya berkali-kali nyampaikan, kalau tujuan daripada tindakan saudara Joko Widodo untuk memulihkan kehormatan wibawa dan derajatnya karena merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, ya cara paling praktis adalah menunjukkan ijazah aslinya dan persilakan diobservasi. Bukan dengan bikin laporan polisi. Kenapa? Dulu Bambang Tri dan Gus Nur sudah dilaporkan oleh orang lain, tidak pakai Pak Jokowi langsung ya. Dan sudah divonis. Apakah kemudian itu membuat wibawanya kembali baik dan orang menjadi yakin, malah bertambah-tambah? Ya katakanlah begini, orang apakah berpikir begini, Jokowi itu jasanya asli, apa buktinya? Itu Bambang Tri dan Gus Nur di penjara. Kan nggak nyambung Bang antara apa yang ingin diyakinkan dengan argumentasi yang disampaikan. Beda dengan Jokowi itu jasanya asli, apa buktinya? Jasanya dikasih tahu dan diobservasi ternyata memang asli. Roy Suryo melihat langsung juga asli. Itu pokoknya intinya Anda Khosinuddin akan meminta maaf kepada saudara Jokowi seandainya dia menunjukkan ijazah dan setelah diteliti asli ternyata. Nah kalau saya kan lawyer Bang, nggak boleh diidentikan dengan klien. Tapi Roy Suryo Rismond menyampaikan kalau memang terbukti nggak ada masalah. Bahkan ini ada cerita yang mungkin abang juga pernah curhati saat Rismond Sianipar datang ke Fakultas Kehutanan UGM, kan berharap dirinya salah sehingga selesai. Tapi begitu megang kok barangnya memang bermasalah gitu loh. Sama persis waktu suasana kebatinan saya Bang, saya pengen cerita ya. Saat Bambang Tri dan Gus Nur itu diadili kan selalu pertanyaan ijazah aslinya mana ijazah aslinya. Lalu muncul satu teman SMA-nya saya lupa, Joko Wahyudi. Ditanya oleh hakim, bawa ijazah aslinya enggak? Bawa. Kami semua tegang bawa ijazah asli. Kan selama ini kan ijazah asli Jokowi yang tinggal ditunggu. Saya waktu itu berpikir begini Bang. Bener asli. Kalau bener asli ya sudahlah, mau gimana lagi, masalah. Katakanlah ya di penjara yang masalah. Kita semuanya mau nunggu. Walaupun sebenarnya kasihan juga dengan 310 itu sebenarnya tidak harus dipenjara. Tidak harus ya kan? Karena atas nama kepentingan umum sebenarnya. Iya sebenarnya. Gitu. Tapi akhirnya salah tafsir antara kami hakim jaksa dengan si Joko Wahyudi. Maksudnya dia bawa ijazah asli itu ijazah dirinya sendiri. Padahal Joko Wahyudi ini teman SD cuman. Enggak, dia SMA kalau Joko Wahyudi yang jaga sana. Kalau teman SD-nya ada satu yang meninggal itu. Bambang siapa lupa. Iya, dia hari pertama ikut sidang tapi tidak sempat terperiksa karena banyak antri. Hari berikutnya nggak hadir. Saya tanya, "Kemana Pak Jaksa?" Beliau kena serangan jantung, meninggal gitu. Saya juga khawatir kalau kasus ijazah palsu Jokowi ini dibawa lagi, kan itu semua diperiksa lagi tuh. SD, SMP, SMA sampai UGM. Saya khawatir juga Pak Kasmujo nanti diperiksa jantungan pula dia. Ditanya, kalau saya Pak Kasmujo sudah menyiapkan pertanyaan begini, Pak Kasmujo, panjenengan itu ya, apakah dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi? Dia pasti jawab enggak. Apakah dosen pembimbing akademik Pak Jokowi? Dia saja jawab enggak. Apakah ya dosen pembimbing saja? Dia juga akan jawab enggak, saya bukan apa-apanya. Lah kan berarti bohong saudara Jokowi. Tadi kan waktu dia diperiksa di Solo, dia menyatakan pembimbing saya itu pembimbing skripsi saya adalah insinyur profesor doktor insinyur Ahmad Sumitro. Pinter. Di reverse orang yang sudah meninggal nggak bisa kita tanya. Coba kalau dia sebut Kasmujo, kita kejar ternyata Kasmujo ngomong lain gitu. Nah, cuman kan belum jelas. Dia hanya mengaku Kasmujo pembimbing saja. Pembimbing dalam konteks apa kan nggak nyambung gitu loh. Mungkin pembimbing spiritual jangan-jangan. Iya, yang menunjukkan jalan yang lurus gitu agar tentram di alam yang baka. Nggak tahu kalau itu. Pada bagian sequel berikutnya. Bukan sequel perlawanan ini. Silakan closing statement dulu. Sebelum kita lanjutkan.
bicara mengenai Solo. babak baru pemeriksaan Jokowi dan kemungkinan-kemungkinannya. Silakan. Baik. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, pemirsa RH Channel dan yang lainnya, kita hari ini sedang butuh kebenaran, dan kebenaran itu memang harus ditopang dua hal. Satu, kejujuran, yang kedua keberanian. Sejumlah orang sebenarnya sudah berusaha masuk kepada area kejujuran dan keberanian untuk mengungkap kebenaran, walau akhirnya ada juga yang mengambil jalan untuk menyelamatkan diri karena ada represi. Contohlah Profesor Sofyan Effendi, dan kami hormati tindakan itu karena bagi publik yang mengikat adalah apa yang sebelumnya disampaikan, bukan apa yang kemudian direvisi. Dan kami tentu saja, kita semua butuh pengakuan kejujuran, kebenaran, dan keberanian dari banyak orang yang paham soal ini. Kenapa? Karena soalnya itu sudah cekawelo-welo, tinggal bagaimana kejujuran itu mampu diungkap sehingga kebenaran itu mampu tampil di publik. Jadi al-haq itu harus didatangkan agar al-batil itu lenyap. Tanpa didatangkan al-haq, al-batil gak mungkin bisa lenyap. Yang kedua, saya juga menghimbau, karena persoalan ini bukanlah persoalan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma, Egy Sujana, Kurniatiro Royani, Damai Hari Lubis, Rizal Fadilah, atau yang lainnya. Tidak, ini adalah persoalan bangsa kita, persoalan kita semua, sehingga mari kita membersamai orang-orang yang sudah mengambil pilihan jalan sulit dan bahkan menjadikan dirinya jadi target kriminalisasi, padahal tidak sedang berjuang untuk kepentingan pribadinya, tetapi sedang memperjuangkan kepentingan kita semua. Dan terakhir, tentu saja ya, kita harus terus memverifikasi, karena hari ini kita tidak saja sedang memperjuangkan kebenaran, tapi berusaha ya memilih dan menetapkan kebenaran di antara banyaknya narasi-narasi yang seolah-olah sesuatu yang kabur itu menjadi benar, yang benar menjadi kabur. Nah, ini penting untuk kita teliti melihat informasi yang beredar, karena saya sudah lihat Bang, sekarang itu sudah kayak terbelah gitu. Jadi siapa yang yakin ya sudah pokoknya yakin, siapa yang tidak yakin ya sudah pokoknya tidak yakin. Dan sebenarnya ini yang saya sayangkan kepada Saudara Joko Widodo, dengan menunda untuk tidak menunjukkan ijazahnya kecuali di pengadilan, sama saja dia memperlama pembelahan anak bangsa. Walaupun saya meminjam apa yang disampaikan oleh Ray Rangkuti, toh pada akhirnya kan ijazah itu akan diperlihatkan, terlepas itu nanti di pengadilan. Kenapa sih harus menunda kalau toh akhirnya mau ditunjukkan di pengadilan? Kecuali juga meminjam istilahnya Pangki siapa itu yang dari itu, kecuali kalau ijazah itu dianggap aib ya, kemaluan yang kalau ditunjukkan akan memang mempermalukan, bahkan menghina-hinakan selama-lamanya dan menjatuhkan kehormatan selama-lamanya. Begitu dari saya, Bang. Terima kasih. Oke, sobat era sekalian, ini kita tidak bicara deklarasi perlawanan lagi. Kita bicara babak baru yang terjadi hari ini di Polresta Surakarta. Di mana untuk pertama kalinya setelah kasus naik ke penyidikan, Jokowi diperiksa. Yang enaknya periksa lama itu kayaknya nggak diulangi lagi kayaknya ya. Padahal kan harusnya formalitasnya tetap sih. Oke lah ya. Dan kemudian orang berspekulasi, masa cuma penyidikan aja, tidak segera tersangkanya, kan begitu kan? Di sisi lain adalah kapan atau apa skenario ke depan terkait kasus ini yang very complicated pasti. Ya kan? Ada yang mengatakan bahwa nanti Jokowi akan cabut gugatannya, tapi pasal penghasutan tetap bro, ya kan? Pasal-pasal yang diadukan orang-orang lain selain Jokowi tetap. Jadi padahal pasal itulah yang paling ngedeni ibaratnya kan, yang dekat ya. Kalau pasal 32, 35 itu kan ngawur yang undang-undang ITE. Tapi kan pasal-pasal kabar bohong, ujaran kebencian, ya kan? Kemudian pencemaran, ya kan? Ya undang-undang ITE kan, yang tidak merupakan delik aduan misalnya, selain kalau pencemaran delik aduan, tapi ujaran kebencian dan lain sebagainya. Nah ini kan yang ngeri-ngeri sedap, yang bisa terus eksis tanpa perlu adanya pengaduan dari Jokowi. Saya tidak tahu Anda mau mengeksplor dari mana, tapi yang jelas tolong eksploitasi fenomena yang terjadi hari ini, di mana Jokowi diperiksa dalam status kasus sudah naik ke penyidikan. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita analisa dari statement Jokowi dan kuasa hukumnya, kan memang ada sebagian pemeriksaan itu yang sifatnya repetisi, dan kalau konteksnya repetisi itu biasanya copy paste Bang. Copy paste tinggal diperiksa. Kan dari 45 pertanyaan, 35 itu kan pertanyaan yang lama, hanya 10 pertanyaan baru. 10 pertanyaan baru itu berkaitan dengan Dian Sandi, karena dia mengupload ijazah Joko Widodo, ditanyakan soal kenal tidak, apakah ada izin dan seterusnya. Ini berkaitan dengan dugaan tentang pasal 35 dan 32-nya. Saya kira kalau pasal fitnah dan pencemaran sepertinya memang sudah terakomodir melalui pemeriksaan di tingkat undangan klarifikasi. Walaupun demikian itu juga dituangkan lagi dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan. Kasmujo juga, jangan lupa. Kasmujo, oh ya, yang kedua berkaitan dengan Kasmujo.
itu kan kaitannya dengan ada perubahan atau perbedaan statement Kasmujo. Itu kan harus diverifikasi lagi oleh penyidik. Karena kan sebelumnya Kasmujo itu tidak pernah menampik baik sebagai dosen skripsi maupun dosen akademik. Lalu setelah Rismond Sianipar datang ke kediaman Kasmujo, dan disitulah terjadi wawancara singkat antara Rismond Sianipar dan Kasmujo, didapatkan informasi pertama, Kasmujo bukan dosen pembimbing Jokowi. Kedua, Kasmujo juga bukan dosen pembimbing akademik. Artinya dia bukan pembimbing lah. Walau dalam konferensi pers kan Jokowi menyatakan bahwa Kasmujo itu adalah dosen pembimbing yang tidak jelas konteksnya, yang tadi sudah kita bahas. Yang terbaru ya. Gitu. Yang terbaru. Nah, selanjutnya memang kalau kita bicara tentang proses penyidikan, tentu memang tidak serta-merta tersangka dan seterusnya. Karena kan seluruh saksi-saksi juga pelapor-pelapor di tingkat penyelidikan itu harus diperiksa ulang di tingkat penyidikan. Yang jelas pemeriksaan yang lama dikonfirmasi ulang, dan kemudian ada penyesuaian atau penambahan dengan dinamika sehingga penyidik perlu untuk menambahkan pertanyaan-pertanyaan baru. Seperti dalam kasus pemeriksaan Saudara Joko Widodo kan penyidik menambahkan 10 pertanyaan baru dari 35 yang lama sehingga totalnya 45. Kalau kita bicara skenario, itu yang paling saya khawatirkan adalah skenario yang sudah Bang Refli sampaikan tadi. Jadi awal seolah Jokowi ingin membela marwah wibawa dan kehormatannya karena merasa dihinakan sehina-hinanya dan direndahkan saudaranya. Tapi dalam perjalanannya dia ingin buang badan karena tidak mau masalah ijazah harus ditunjukkan ke pengadilan, lalu dia cabut perkara. Sementara yang dicabut itu adalah delik-delik yang berkaitan dengan delik aduan Saudara Joko Widodo, sementara delik-delik yang lain karena deliknya itu tindak pidana umum. Yang kedua juga ada pelapor-pelapor lainnya. Akhirnya kita diadu domba dengan pelapor-pelapor, dan kita tahu ijazah selamat. Iya, ijazah selamat tadi bisa, dan pelapor-pelapor kita tahu ini kan pelapor-pelapor yang pasang badan gitu. Seharusnya sejak awal kalau Joko Widodo itu ingin fokus pada membela marwah wibawa dan kehormatannya, harusnya dia gentle Bang, kesatria. Dengan apa? Meminta yang lainnya jangan lapor. Wong itu juga dalam kendali Jokowi semua. Ini urusan saya nih. Iya, ini urusan saya, kalian nggak usah ikut-ikut. Ini kehormatan saya, wibawa saya. Ini kan kadang-kadang kalau orang Bugisnya gitu, ini siri nih, jangan ikut. Bahkan keluarga pun nggak boleh ikut. Gitu, harusnya ya 1 lawan 1 gitu. Cuma kan kita tahu nggak begitu konteksnya. Konteksnya itu saya lihat memang. Kalau kita kembali ya bicara tentang adakah misalkan skenario politik besar, agenda besar yang ingin mendowngrade dan seterusnya. Kalau kita lihat justru mereka ingin berusaha dalam sisi politik ingin menjatuhkan wibawa politik rakyat yang ingin menyampaikan pandangannya dengan narasi ancaman dan ketakutan. Seolah-olah begini, kalian jangan bicara berpendapat tentang ijazahku atau apapun tentang diriku, karena kalau kalian berpendapat yang tidak sejalan dengan pendapatku baik tentang diriku dan ijazahku, pidana ancamannya. Makanya di season sebelumnya kan saya lupa belum sempat katakan ketika peningkatan status rupanya dia gak kaget. Penyelidikan menjadi penyidikan tadi. Saking konsentrasinya. Saya bilang dia. Saya sudah terbiasa digituin sama seorang yang konon dia penasehat apa begitulah. Jadi sesaat itu saya kebal gitu. Terus silakan. Jadi saya katakan ketika sebelumnya Saudara Joko Widodo tidak pernah menyebutkan siapa yang dilaporkan, padahal itu delik aduan. Di ruang publik, media, kuasa hukum yang menyebutkan 5 inisial yang kemudian kita tafsirkan itu ES adalah Egy Sujana, KT itu Karya Kurnia Triroyani, RS dari Rismond Sianipar, RS laginya Roy Suryo, dan satu laginya adalah TT itu Tifauziat Yasuma. Dan akhirnya kan jadi bagian yang terlapor juga ternyata. Lalu sekarang menjadi 12 itu, ini konfirmasi ada perang kolosal tadi bahasa saya begitu. Perang bubat, perang semesta Jokowi dengan rakyat yang mencoba berani melawan dirinya, kira-kira begitu. Nah, balik lagi tapi pertanyaan saya sebelum balik lagi. 12 ini kan tidak semua dilaporkan oleh yang 6 laporan tersebut. Saya katakan begini, Bang. Itulah bersembunyi di balik penyelidikan, seolah-olah itu pengembangan dari polisi, bahwa padahal itu semuanya pesanan gitu loh. Oke, silakan. Gitu. Nah, kenapa saya simpulkan begitu? Karena yang lapor juga geng-geng mereka semua gitu loh. Dan jadi saksi juga yang selama ini berdebat dengan kita di media, si Volsler Matutina, sama Ade Kurniawan, kemudian Ade Darmawan juga ada, kemudian Andi Aswan, kemudian Frederick Damanik. Saya juga bingung apa yang
keterangan bisa diambil dari orang-orang ini kan bukan teman sekolah Jokowi, tidak mengetahui riwayat pendidikan Jokowi. Lihat ijazahnya pun tidak. Lihat, ada sih yang lihat katanya Andi Azwan lihat. Kalau lihat dia bilang ya tunjukkan saja, selesai gitu. Mungkin Andi Azwan lihat karena dia mengaku sebagai tim sukses di DKI sejak DKI. Ya, saya melihat memang konteksnya mereka hanya dihadirkan dalam konteks kesaksian adanya podcast itu saja. Padahal kalau kita bicara keseluruhan pembuktian, justru yang paling penting itu pembuktian bahwa dia punya ijazah asli atau tidak. Ya itu dulu gitu loh. Jadi ya kelihatannya dijadikan saksi alat untuk tadi bukan ijazah itu palsu atau tidak, tetapi kebohongannya, penghasutannya, ya kan? Iya, kebenciannya. Benar gak dia menyampaikan ujaran kebencian? Benar, Pak. Iya. Padahal yang publik ingin tahu adalah pertanyaan ijazah Jokowi asli atau palsu. Ya, betul. Dan sebenarnya di dalam hati kecil siapapun tadi pendukung Jokowi pengen tahu benar nggak asli atau palsu kan begitu. Ya, makanya ada semacam di non litigasi itu muncul keinginan untuk niat membuat petisi bukan menjadi pendukung atau penolak isu ini ya, tapi membuat petisi tentang keinginan rakyat untuk bisa melihat langsung ijazah Jokowi. Karena sebenarnya bagi yang pro maupun kontra kan sama-sama pengen lihat kan. Iya. Kan atau kita bikin polling di sini. Nah, boleh juga begitu tuh. Apakah Anda ingin melihat ijazah Jokowi? Asli Jokowi agar bisa menghasilkan polemik ini gitu. Apakah Anda ingin melihat ijazah asli Jokowi? Ijazah aslinya dalam kurung ya, asli Jokowi agar polemik dan pembelahan anak bangsa atas isu ini segera berakhir gitu. Agar polemik dan pembelahan, anak bangsa karena isu ini segera berakhir. Nah, gitu kan? Saya ulangi ya. Apakah Anda ingin melihat ijazah asli Jokowi agar polemik dan pembelahan anak bangsa segera berakhir? Ya. Kemudian, tapi ini agak rancu, tapi nggak apa-apa. Rancu nggak ya pertanyaannya? Apakah Anda ingin melihat ijazah asli Jokowi agar polemik dan pembelahan anak bangsa segera berakhir? Semua mayoritas dugaan saya akan ingin, walau baik yang pro maupun yang kontra. Nggak. Saya ingin objektif. Apakah Anda ingin melihat ijazah asli Jokowi? Itu aja. Oh ya udah. Gitu. Biar tidak ada kaitannya dengan pembelahan lah. Itu hal yang lain lah ya. Iya. Apakah Anda ingin melihat ijazah asli Jokowi? Biar tidak ada tendensi menggiring katakanlah begitulah ya. Ingin melihat. Ingin, ya kan? Ingin sekali. Tidak perlu. Ingin, ya kan? Kemudian tidak ingin. Itu tidak perlu katakanlah begitu yang terakhir. Kemudian D, ini aja, kalau itu ingin sekali nggak usah sih. Terus nanti agak menggiring nanti dianggap. Tidak ingin ya kan? Gitu aja. Tidak ingin, tidak peduli dong. Oh ya, yang netral itu ya. Tidak peduli ya, betul. Betul. tidak peduli. Ini podcast bikin tidak ingin, tidak peduli. Oke. Nah, nanti biar menjelang akhir dilihat hasilnya Bang nanti. Iya, menjelang akhir kita lihat nanti. Ada cancelnya nih. Oh ini saya dibuang ini. Loh, kenapa ini cancel? D tidak peduli, tidak perlu. Ya udah. Tidak perlu. Sebenarnya substansinya sama, tidak peduli. Bukan, saya sih ingin menghilangkan ini kok gimana caranya. Karena ini dia sudah tertulis D, nggak bisa lagi. Udah ada option, tinggal ngisi aja berarti. Ya udah isi aja, tidak perlu. Bukan. Tidak peduli. Ingin, tidak peduli. No comment. Sama aja, tidak peduli, no comment. Tidak peduli, tidak tahu, sama aja. Sama aja, ya udah. Ya, tapi ini nggak bisa dinikan lagi. Walah. Itu yang pilihan yang 4 ya terpaksa kolom. Bukan. Kolom yang keempat itu sudah tercetak, jadi dia tidak bisa dinikan lagi. Ada titik-titik aja dah. Iya, biar bisa ngetes sendiri. Iya, titik-titik. Gitu. Nah, enggak, titik-titik 0%. Ada juga. Gitu. Ingin, tidak peduli ya. Apakah yang Anda ingin melihat ijazah asli Jokowi? Oke, bro. Silakan lanjutkan nanti. Ya, karena sebenarnya baik yang pro maupun yang kontra sebenarnya ingin segera move on. Dalam pengertian ingin segera berakhir sehingga kita bisa memikirkan hal-hal yang lebih penting bagi bangsa ini dan anak bangsa juga tidak perlu terjebak pada pembelahan yang runyam yang kemudian ada tuduhan-tuduhan begini. Ada yang menuduh melalui kasus ini ingin mempertahankan posisi politiknya masing-masing. Dari kubu Jokowi ada yang menuduh
ini cari panggung. Dari kubu yang kontra, ini untuk mempertahankan nama Jokowi agar selalu ada dalam pembahasan sehingga Tapi tidak hilang. Pendukungnya untuk mempertahankan kesetiaan. Nah, ada juga Komisaris. Karena jangan salah, setelah debat-debat ini ada yang diangkat jadi komisaris. Oh, iya. Berarti ini proposal ya. Nanti yang debatnya paling bagus ada tawaran gitu. Ketahuan kan, ini setia ternyata. Iya. Ade Armando kan baru ya kan. Oh iya betul. Dan ya, Mas Abe, dengerin Mas Abe. Iya. Balik lagi ke soal tadi penyidikan. Jadi memang kita tidak fokus kepada tersangka dan sebagainya. Ya. Fokusnya sebenarnya proses prosedur dan tahapannya nanti bagaimana. Dan itu yang kami selalu antisipasi. Kenapa sih kami kirim permohonan gelar perkara di Kabak Wasidik itu dalam rangka untuk menjamin transparansi. Kan kasihan polisi capek-capek melakukan sebuah proses jika hasilnya nanti dianulir. Kalau dianulir itu nggak mungkin, mereka punya otoritas, tapi tidak legitimate. Publik menganggap ya udah mainan mereka lah, nggak transparan dan seterusnya. Nah, sebenarnya kami juga ingin membantu polisi agar kerjaannya tidak kemudian didelegitimasi di ujung. Ya udah prosesnya diikuti dengan benar, transparan begitu loh. Kan ini kan mengulangi sebenarnya hal-hal yang tidak transparan ini. Kata orang lain bilang, bro, kalau mau membantu kami bukan begitu caranya. Anda tidak usah lagi mempermasalahkan ijazah. Nah justru itu keliru. Kan kita bicara panjangnya begini bang. Orang kan ada yang kemudian keliru memahami cara mencintai. Dianggap kalau mencintai dengan sepenuh hati itu tidak ada kritik sama sekali. Sama lah dalam rumah tangga. Jangan dikira kalau suami atau istri itu tidak ada kritik sama sekali itu dianggap mencintai. Jangan-jangan masa bodoh. Jangan-jangan sudah punya pilihan lain. Jangan-jangan punya simpenan. Nah, maksud kami ketika kita memberikan kritik kepada istri Polri, jangan selalu ditafsirkan ini benci polisi, tidak perhatian polisi, ngerecokin kinerja polisi. Tidak begitu. Kita ingin ada kredibilitas yang mungkin digantikan pada polisi India kan? Nah, kan nggak mungkin polisi India yang menggantikan fungsi daripada kepolisian Republik Indonesia gitu. Nah, kredibilitas dan akuntabilitas itu diperoleh manakala ada transparansi dan transparansi itu manakala proses tahapan dan prosedur diketahui oleh publik, dan di antara mekanisme agar proses tahapan dan prosedur diketahui oleh publik gelar perkara khusus gitu. Oke, Anda kan mengajukan 3 hal yang saya tahu. 1, Jokowi harus diperiksa. Ya, dipenuhi, wis ya kan? Walaupun tidak equality before the law ya. Di sono. Ya. Yang kedua, bawa ijazahnya, sita, dipenuhi. Konon tapi bahasa saya konon ya. Yang ketiga apa tadi? Gelar perkara khusus. Oh, gelar perkara khusus. Ini yang masih ditunggu. Masih ditunggu. Harusnya kalau berdasarkan Bareskrim ya harus dipenuhi juga. Dan jangan pula begini ya. Sempat kan ada tuduhan kepada kami seolah mendikte kepolisian harus begini. Nah kalau ini dipenuhi memang normanya harus begitu. Misalnya kemarin ya kuasa hukum Jokowi ketemu kami dalam sebuah diskusi, dia katakan lah kami monggo saja ijazah itu nanti akan kami bawa kalau mau dibutuhkan oleh penyidik disita ya monggo. Yang jelas kami siap kapanpun karena kami berkepentingan agar proses dilanjuti. Nah kalau kita bicara ijazah dalam konteks membuktikan ijazah itu asli, bukan boleh atau tidak, wajib disita gitu. Dan memang itu mekanisme dalam proses penyidikan, barang bukti itu disita, bukan dipinjam. Dan itu harus ada berita acaranya. Nah 2 hal yang akan kami uji nanti bang, ketika klien kami diperiksa. Pertama kami tanya berita acara penyitaan dari ijazah. Yang kedua kami minta ditunjukkan. Kan harusnya begini, kan sering kan ya sebelum diperiksa kepada saksi ditunjukkan ijazah asli dan kemudian saksi ditanya apakah saudara saksi pernah melihat ijazah asli ini sebelumnya gitu. Kalau nanti proses itu tidak ada dalam proses pengambilan keterangan pada klien kami, ya masih kita anggap penyitaan ijazah itu masih konon. Selama tidak diperlihatkan kepada klien Anda. Ya, betul, di dalam proses penyidikan. Ya, terlapor gitu. Jadi ketika mereka ada 2 parameternya bang. Yang pertama, formilnya kan ada berita acara pendidikan, materialnya ditunjukkan. Gitu. Jadi yang ingin Anda katakan adalah ketika nanti ada pemeriksaan dalam tahap penyidikan terhadap klien Anda, kami sebagai saksi dulu kan terlapor gitu. Jangan terlalu jauh itunya. Oh iya gitu. Nggak nyampe. Maka Anda akan mengatakan kami tidak akan menjawab seandainya ijazah asli tidak diperlihatkan. Enggak, kalau itu konteks yang lain kan. Kami tidak akan mempercayai bahwa ijazah itu sudah disita. Baru kita katakan konon. Karena apa? Bukti disita itu adalah berita acara pemeriksaan itu secara formil, bukti disita secara material itu bisa ditunjukkan kepada terperiksa. Nanti kan kalau tidak ditunjukkan berarti kita tetap dalam pemeriksaan kita tetap meyakini barang itu bermasalah sesuai dengan hasil kajian kami. Tapi kan ada kemungkinan yang kedua, Bang. Barang itu ditunjukkan di saat BAP dan ternyata barang itu tidak jauh beda dengan apa yang selama ini sudah dianalisa. Kan menjadi confirm. Oh ya memang bermasalah.
Jadi tinggal, nah ini jawaban saya. Presentasinya. Wah bermasalah ya sudah semakin mungkin respon tadinya 11.000 persen jadi 22.000 triliun persen mungkin begitu karena semakin yakin ternyata barangnya sama dengan yang saya periksa secara forensik digital gitu. Oke. Bagaimana dengan upaya-upaya perseorangan ya dalam konteks ini kan Rismon membuat laporan gitu ya. Misalnya Abraham Samad yang bilang kalau akan saya lawan sampai titik darah penghabisan misalnya kan begitu. Ya. Nah ini gimana upaya-upaya yang dilakukan perseorangan yang klien Anda tapi dia melakukan langkah-langkah yang barangkali nggak ada kaitannya dengan Anda, bahkan melaporkan pun dia tidak pakai lawyer. Ada lawyer ada ya, jadi gitu. Kita itu kan memang punya mitra-mitra di Solo itu kan didampingi oleh Mas Andika sama Pak Taufik dari yang sebelumnya tipe UGM lah ya. Karena memang itu juga mitra-mitra kita. Kami memang dalam kebijakan advokasi itu ada dua hal. Satu, ada kebijakan yang berbasis tim advokasi. Dua, ada kebijakan mandiri yang memang setiap orang yang punya masalah dalam tanda petik dilaporkan kan ini, tentu punya hak untuk membela diri dan tentu punya jalan-jalan yang akan ditempuh untuk membela dirinya. Termasuk tadi saya mau klarifikasi, Rismon itu awalnya membuat laporan polisi terhadap Profesor Ova Emilia dan Jokowi, tapi hanya masuk Dumas yang ditingkatkan menjadi laporan informasi. SP2HP-nya diinfo ke kami. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan ya, SP2HP istilahnya. Itu hanya disebutkan Dumas ditingkatkan laporan informasi dan kemudian di penyelidikan. Nah saat itu kami komentari, ini mah main-main, masa laporan kita hanya Dumas, giliran Jokowi laporan langsung LP. Nah itu diulangi lagi datang. Nah yang kedua langsung sudah LP bang. LP sekarang. Iya LP. Kalau LP wajib ditindaklanjuti. Ya itu kan pro justisia begitu. Nah cuman tindak lanjutnya belum ada SP2HP terkait LP-nya begitu. Artinya memang kami mendukung setiap ikhtiar yang ditempuh oleh baik Pak Roy, baik Pak Rismon, termasuk baik Dr. Tifa. Misalkan Dr. Tifa kan dengan sejumlah rekan sejawatnya juga diaspora Indonesia kan melakukan agitasi untuk meminta dukungan publik dan pelaporan ke forum internasional ya. Ya kami memang sangat mengapresiasi tindakan itu karena cover kami nggak mungkin sampai ke sana kan. Kami fokus di hal yang berkait hukum baik secara litigasi maupun non litigasi. Misalkan tadi kalau deklarasi itu ada kaitannya dengan kegiatan kami yang sifatnya non litigasi untuk mengedukasi publik tentang 12 terlapor ini ya sebenarnya bukan penjahat dan kita ingin publik turut membersamai perjuangan 12 terlapor ini begitu. Jadi saya kira yang kayaknya 12 lusin. Lusin itu bang. Gitu. Jadi saya kira kami mendukung penuh setiap tindakan yang ditempuh oleh klien kami, termasuk tetapi tidak terbatas melaporkan ke polisi, membawa ke forum internasional, baik yang dilakukan oleh Dr. Rismon dan juga klien-klien kami yang lainnya. Gitu. Memang dalam konteks komunikasi kepada tokoh-tokoh itu Pak Roy yang paling banyak. Saya ke Jogja, ketemu Pak Sukri Fadoli dan ke beberapa tokoh di Yogyakarta. Tapi dalam konteks mitigasi lapangan memang Pak Rismon yang paling banyak. Bahkan datang ke Kasmujo dan akhirnya membuat laporan ke Yogyakarta begitu. Tapi kelihatannya Bro Rizky harus dimatikan tuh lampu di situ. Lampu karena enggak terlalu terang. Bukan, menghilangkan tulisan negara adalah alat bukan tujuan. Iya. Negara hanyalah alat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Yang memilih itu adalah staf saya. Kalau Refy Harun nggak begitu. Itu Lord Acton itu pasti itu. Lord Acton ya. Pertanyaannya adalah tentu ya dalam hari-hari ke depan kita wrap up dari tadi ya perlawanan sama gini. Sudahlah sekalian semuanya ya. Ini ada deklarasi perlawanan. Ada Jokowi yang diperiksa di Polresta Surakarta dan kemudian ijazahnya disita. Ada Rismon yang melaporkan Jokowi dan sudah dapat LP-nya. Ada kelompok lain yang mengadukan ke dunia internasional. Bahkan sudah ke Amnesty Internasional. Mau nulis ke Donald Trump segala surat. Kan? Dari Forum Diaspora Indonesia. Forum Diaspora Indonesia. Tapi kalau untuk Amnesty sudah. Nah, apa yang Anda ingin bukan simpulkan, benang merah apa yang bisa Anda tarik dari semua ini dan kemudian Anda wrap up pembicaraan kita dari tadi dan kemudian Anda simpulkan. Silakan. Benang merahnya adalah bahwa karena Saudara Joko Widodo kalau bahasakan dia sudah ditambah sedikit. Apa itu? Ada upaya laporan surat ke Presiden, ada mau ke LPSK dan lain sebagainya, ke DPR dan lain sebagainya. Itu jadi lembaga itu baik dalam maupun luar negeri. Silakan. Ya, sebagaimana yang kami sudah deklarasikan tadi bahwa dengan ditingkatkannya pihak terlapor dari yang sebelumnya 4 sampai 5 terlapor menjadi 12 terlapor, semua dikait-kaitkan dengan apa yang dituduhkan sebagai pencemaran dan fitnah, padahal yang lainnya tidak ada kaitannya. Ini
kami menangkap pesan Saudara Joko Widodo sudah mengumumkan atau mendeklarasikan perang semesta kepada rakyatnya. Dalam konteks rakyat ini adalah para terlapor dan juga tentu saja siapapun yang punya pandangan aspirasi yang sama dengan terlapor 12 ini. Ya ini apa? Punya pandangan, pendapat, kritik bahwa ijazah Saudara Joko Widodo bermasalah. Nah karena itulah tentu kita harus juga membuat sebuah perlawanan semesta. Nah konteks perlawanan semesta ya tadi seluruh saluran yang tersedia tadi kita gunakan untuk membela diri, mengadvokasi, mengedukasi agar publik jadi paham kasusnya seperti apa, agar publik juga mengambil pilihan membersamai apa yang diperjuangkan oleh Roy Suryo, Rismond dan yang lainnya. Karena hari ini memang ada dua pertarungan sekaligus, Bang. Pertama pertarungan hukum ini berkaitan dengan penguatan norma, unsur-unsur, data fakta dikaitkan dengan apakah data fakta bukti-bukti itu menguatkan unsur pidana yang didugakan atau tidak. Itu kan selalu bertarung di situ. Yang kedua non hukum, di mana untuk memenangkan dukungan publik, dan ini juga dilakukan misalnya ya hadirnya public support gitu ya. Hadirnya kami di sebelah podcast ini termasuk juga di sebelah stasiun TV, di sebelah berbagai program, itu kan konteksnya memang bertarung itu. Walaupun kami sering mendapatkan perlakuan kurang pas, artinya begini, ada 3 narasumber, yang satu harusnya kan netral, tapi faktanya 2 lawan 1. Kadang-kadang ya lebih dari itu, misalkan saya diundang sebagai narasumber, ada kuasa hukum Jokowi sebagai narasumber, ada dari Projo sebagai narasumber. Ini kan bukan 2 lawan 1 jadinya. Ditambah penasihat Kapolri jadi 3 lawan 1. Ya 3 lawan 1. Makanya seperti ini penasihat Kapolri rasa pengacara Jokowi gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah, karena begini Bang. Saya meyakini kalau kita bicara pertarungan ide itu bukan karena jumlah, tapi kekuatan argumentasi. Beda dengan tawuran massal, jumlah itu menentukan. Tapi enggak juga, kalaupun tawuran massal yang satu di pendekarnya Sakti Mandaguna ya, lawan 10-100 ya tewas juga yang 10 sama 100 itu, kira-kira begitu. Jadi itulah benang merahnya. Dan tentu saja saya berterima kasih di channel Bang Refli ini, karena ini adalah bagian dari upaya kami yang bersifat non litigasi untuk mengedukasi publik, dan tentu saja harapan kami publik bisa membersamai kami. Soalan bahwa ada pikiran pendapat yang berbeda kami hargai, tetapi dengan argumentasi yang sudah kami sampaikan, kami punya keyakinan sebenarnya kalau punya nalar yang sehat, tentu kita punya keinginan yang sama untuk membersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia dari praduga pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu. Dan sebenarnya kulminasi daripada persoalan ini kan akhirnya menunjukkan ijazah. Saya setuju dengan Bang Ray Rangkuti. Kalau memang ujungnya nunjukin ijazah terlepas itu di pengadilan, kenapa nggak sekarang saja gitu loh? Lama banget gitu loh. Gitu Bang. Ya, dari saya. Padahal esensinya nunjukin ijazah. Iya kan? Kecuali ada maksud tidak nunjukin ijazah tapi orang lain dihukum. Itu jahat. Jahat sekali. Kalau kata Rasul itu jahat. Iya istilahnya. Oke, bro, silakan closing statement. Ya, tadi sebenarnya udah kayak closing statement juga tadi. Siapa tahu Anda punya closing yang lain kan? Ya, closingnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya berharap apa yang kita diskusikan ada manfaatnya, dan kalau ada kekeliruan dari diskusi kita mudah-mudahan Allah ampuni. Dan yang paling penting adalah bahwa hari ini kita punya kepentingan yang sama. Negeri ini harus dibebaskan dari legacy yang menjadi aib sejarah bagi generasi selanjutnya kalau tidak kita tuntaskan pada generasi kita. Jangan sampai kita tidak mewariskan kepahlawanan, kebanggaan kepada generasi selanjutnya, justru kita mewariskan aib dan rasa malu bagi generasi selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat RH sekalian, begitu ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan di arah kebaikan ya. Baik kebaikan langit maupun kebaikan bumi, atau kebaikan bumi maupun kebaikan langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.